waktu yang diberikan pada siang hari ini yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Karanganyar dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru semua yang diundang pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya di sini mau melakukan aksi nyata tentang budaya positif dari apa yang kami pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7. Nah di sini mungkin Bapak Ibu sudah mengerjakan KMJ, jadi isinya sebenarnya sama. Saya di sini hanya ingin sharing saja, tidak menggurui ya, ngapunten. Jadi saya ingin sharing aja selama ini bagaimana begitu. Nah di sini terlihat langsung agak sedikit narsis, mungkin nanti banyak pengusaha. Jadi di sini ada fotonya Pak Ki Hajar Dewantara yang saya tahu dulu itu Ki Hajar Dewantara yang tiga semboyan ing ngasal Sengkelodo, ing Madya Mangunkarsa dan Tepuri Handayani. Yang saya tahu sebelum mengikuti guru penggerak itu saja, tapi ternyata setelah mengikuti guru penggerak di dalamnya ada makna yang lain. Ternyata Ki Hajar Dewantara itu juga sudah merencanakan pendidikan di masa depan itu yang seperti apa. Next, di sini ada perubahan paradigma belajar. Lanjut. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi dalam belajar memang kita sebagai guru ya, itu memang diharapkan bisa berpusat ke siswa, supaya siswa itu siap nantinya terjun ke masyarakat, supaya anak-anak itu juga nanti bisa selamat dan bahagia. Dalam pendidikan, ini pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pasti sudah tahu deh. Nah, kalau kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut tumbuh. Kemudian kalau kodrat zaman berkaitan dengan bagaimana pendidikan bisa terus berjalan menjawab tantangan zaman. Seperti kita di sini di daerah Karanganyar, bukan di pesisir pantai, mungkin pendidikannya akan berbeda. Anak gunung diajari untuk menanam menanam sayur-mayur mungkin ya. Tapi nanti di pantai anak-anak mungkin diajarkan untuk menjadi petani garam. Nah itu kodrat alam. Nah, kalau untuk kodrat zaman kita harus bisa membuat pembelajaran itu bagaimana anak bisa berpikir ke depannya. Visioner gitu. Ya, jadi anak-anak, saya kayaknya kemarin belum bisa mengetik gitu. Kalau saya lihat anak ini, ya saya kebetulan menjadi pembina KMR, itu aja anak-anak mengetik masih kacau gitu. Nah itu sebenarnya kan kalau nanti dia bekerja, mengetik mungkin juga harus jadi keahliannya, mungkin kayak kalau di kantor. Nah itu kan harus bagaimana menjawab tantangan zaman. Nah disiplin positif. Nah di sini ada gambar anak-anak sedang di aula. Ini waktu kemarin mau pementasan drama. Jadi hari berapa ya sebelum dari setelah diinstruksikan untuk latihan, anak-anak meminta saya Bu mau pinjam aula, kami mau latihan gitu. Jadi dalam keadaan aula yang kotor, ini bagaimana saya gitu. Kalian mau lanjut latihan di sini saya gitu. Ya harus dibersihkan dulu. Oke kalau begitu ambil sapu gitu kan. Nah ada dua orang anak mengambil sapu. Yang bekerja hanya dua anak itu. Gitu. Nah berarti yang lainnya kan belum memiliki kesadaran. Saya juga mau pakai ruangan ini bagaimana bersihnya. Gitu. Nah akhirnya saya buat seperti ini dua kelompok. Ada perannya. Ya untuk saya gitu kan. Jadi saya kasih waktu 1 menit anak pegang, 1 menit ganti, 1 menit ganti seperti itu sampai aula bersih. Gitu. Waktu itu. Jadi ini aksinya tuh betul.
iya saya sadar ruangan kosong, saya mau pakai ya saya takut dulu begitu ya. Itu disiplin positif. Nah, itu nilai kebajikan universal bisa dilihat di ya, nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sebenarnya banyak sekali nilai kebajikan universal, tetapi memang saat ini baru ngetren yang profil belajar Pancasila. Ya, di sini ada nilai-nilai kebajikan seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, di situ banyak sekali kalau kita gali akan banyak nilai-nilai kebajikan di situ. Bagaimana siswa itu mencapai nilai-nilai kebajikan itu tanpa kita harus marah-marah, tanpa harus gimana ya, harus nilai-nilai terus gitu. Jadi anak gimana caranya kita supaya mencapai dalam ini ada motivasi perilaku manusia, ya, ada motivasi perilaku manusia. Kalau digambar ini anak-anak sudah maju ke depan karena kayaknya ini saya belum membaca materinya. Jadi waktu itu saya menghukum mereka itu gojek sendiri gitu. Jadi tiga anak ayo maju mengerjakan begitu. Nah ini motivasinya kan berarti karena saya menyuruh, bukan anak-anak oh saya pengen mengerjakan tapi itu saya maju gitu kan. Nah ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul bila mereka melakukan tindakan yang kurang tepat. Ya. Seperti mohon maaf kemarin ada poin-poin seperti itu. Saya tanyakan ke anak-anak, bagaimana kalian menanggapi ini? Saya bilang, ya saya ikut aturan ini karena saya takut Bu, nanti kalau poinnya full saya dikeluarkan dari sekolah gitu. Nah ini anak-anak masih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena mereka belum yakin dengan semua poin yang tersebut. Kemudian lanjut yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan dan imbalan. Nah, ini motivasi yang juga mereka melakukan hal-hal baik itu bukan dari karena mereka sendiri, tetapi ya itu tadi karena dapat hadiah, ya, dapat hadiah. Jadi kadang saya suruh apa gitu ya, saya suruh membersihkan papan tulis, nanti tolong kalian datang ke koperasi ya, ambil es krim begitu. Saya kadang seperti itu ya, itu di kelas sebelum mempelajari materi ini. Nah lanjut yang terakhir, ini adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang melakukan sesuatu itu karena mereka meyakini nilai-nilai tersebut benar. Jadi oh ini benar makanya saya melakukannya. Itu motivasi yang tertinggi karena itu berasal dari dirinya sendiri. Jadi kalau melakukan kesalahan ya nanti akan segera kembali ke track yang benar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Ini yang kita semua pasti ya jelas kita membutuhkan makanan, kesehatan, rumah ya untuk bertahan hidup. Ini udah umum. Kemudian yang kedua love and belonging. Nah ini kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah kebutuhan ini untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok. Ya, kita di sini juga menjadi kelompok guru SMK 2 Karanganyar gitu ya, dan rasa sayang itu pasti ada gitu ya. Lanjut, power ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan ya. Ini kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi menjadi lebih kompeten, diakui atas prestasi
sebuah achievement ya, pencapaian gitu untuk seseorang. Ya seperti saya misalkan, saya kalau ditanya mengikuti guru penggerak ya nggak hanya jadi kepala sekolah gitu, pengennya jadi kepala dinas. Nah ini kan kebutuhan nomor begitu kan, kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuan gitu. Nah tadi lanjut. Nah ini ada freedom ya, kebutuhan akan pilihan, kebebasan gitu. Saya bebas memilih begitu kan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi saya pasti memiliki pilihan ini itu kan kebutuhan setiap orang ya. Atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan akan merasa senang ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa senang, bagaimana melakukan kegiatan? Pasti juga semangat kan ya? Nah itu. Nah selanjutnya yaitu posisi kontrol. Nah di sini waktu mempelajari saya juga sering merefleksi juga. Jadi saya itu sebenarnya termasuk yang mana gitu. Jadi yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lagi, ya lebih dalam lagi. Jadi kalau anak melakukan kesalahan A dikasih hukuman, kok masih melakukan lagi, hukumannya lebih berat lagi, seperti itu, ya penghukum. Ini saya pernah menjadi seorang penghukum begitu, karena memang dia belajar menjadi guru yang susah Bu. Itu jadi kok ini bocah melakukan begitu ya, udah saya hukum lagi, ayo keliling lapangan, kok masih gitu lagi, ayo push up, ayo ya, seperti itu, penghukum ya. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan kalimat yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, ya Allah, kowe lho wis tak ajari kalau ini sing lho iso. Nah, seperti itu kan sebenarnya gimana ya? Ya agak merendah begitu gurunya ya. Mungkin kan ya siswa jadi merasa bersalah. Oh iya, guru terus ngajari kayak ini, tapi kok saya kok gak bisa gitu kan. Itu kan jadi siswa kok merasa bersalah gitu. Lanjut, yang ketiga sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Sisi positif dari posisi ini yaitu guru dan murid akan menjadi hubungan baik. Sisi negatifnya murid akan merasa dikecewakan karena guru tidak membantu. Jadi di sini kalau menjadi posisi teman, murid akan sangat bergantung dengan gurunya. Jadi kok guru nggak datang ya pas saya dapat masalah ini, nah seperti itu. Mungkin kan seperti itu kalau posisi teman. Lanjut yang keempat sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam memantau murid. Jadi kalau pemantau ini, guru itu sudah lebih sabar ya menghadapi murid. Jadi ditanya peraturannya seperti apa, kalau kamu melakukan pelanggaran kamu harus bagaimana. Tapi karena itu guru terus yang harus aktif gitu ya. Jadi siswa itu belum ada keyakinan dari dalam diri, belum sadar sebenarnya. Jadi harus selalu dikelilingi. Nah, saya berada di posisi ini seringnya, di posisi pemantau. Saya pernah melihat siswa bajunya keluar. Saya ingatkan, Mas bajunya, oh iya Bu, dirapikan lagi. Hari berikutnya, begitu berulang sampai beberapa kali. Dan akhirnya siswa itu ketika ketemu saya langsung mengecek baju. Nah,
sudah tertanggal mungkin beberapa peraturan keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Kalau peraturan kan mungkin dulu saya anak-anak tidak boleh pegang HP gitu kan ya, itu peraturan. Nah anak-anak harus ikut itu karena saya yang membuat peraturan itu, tapi mereka nggak yakin nih, oh nek ayamku WA gimana gitu kan, kadang kan seperti itu. Cuman ya tetap saya kalau belajar tolong HP-nya bisa. Nah prosedur membentuk keyakinan kelas. Yang pertama mempersilakan warga kelas ya menuliskan terlebih dahulu ya, satu saja, kemudian nanti dikumpulkan. Ya, itu. Jadi satu keyakinan mereka kemudian dikumpulkan, kemudian mereka nanti bekerja dalam kelompok, di share dulu ke teman-temannya dalam satu kelompok. Bagaimana? Yakin apa tidak dengan ini? Kalau yakin silahkan ditulis. Nah dari setiap kelompok itu nanti dibahas lagi di kelas. Di kelas itu nanti kita memperoleh sekitar 5 sampai 7 keyakinan kelas yang disepakati bersama di kelas. Jadi kalau kita itu memiliki keyakinan kelas, setiap kelas itu anak-anak yakin dengan, bukan ini ya, seperti peraturan, cuma mereka yakin saya harus menaatinya. Nah itu besok kalau siswa tidak menaati, tinggal kita ingatkan lagi, ayo kemarin keyakinanmu bagaimana? Tuh bajumu keluar, kok kamu nggak pakai dasi gitu kan? Nah itu anak-anak memang kita tinggal mengingatkan saja, tidak perlu kita ayo stop, ayo keliling lapangan seperti itu. Kita tidak perlu seperti itu harapannya, oke? Ini teorinya, tapi kalau pas di kelas ya kadang saya juga masih sering ayo lari dulu ya gitu. Jadi ya ini harapan kita nanti kalau anak-anak sudah memiliki keyakinan kelas, bahkan keyakinan sekolah, satu sekolah itu yakin oh saya mau menjadi lebih baik gitu ya, insya Allah kita akan lebih mudah untuk anak-anak biar tetap mengukur gitu kalau anak-anak itu melakukan kesalahan. Jadi sedikit mempermudah kalau kita ini ya, kalau anak-anak itu juga bisa kerjasama begitu. Memang kenyataannya kan dari sekian siswa kan beberapa ada yang memang belum berat, tapi kan dengan ini kan kita tinggal mengingatkan saja. Ya, segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ini digunakan ketika nanti siswa melakukan kesalahan. Nah, menstabilkan identitas dulu. Mungkin kan ada siswa berantem. Nah, kita dudukkan dulu, kita stabilkan dulu identitasnya. Kenapa kok berantem? Ya berantem itu memang ini apa namanya? Ya mungkin kamu surut emosi gitu kan. Cuman mereka harus ditenangkan dulu, karena ketika mereka dalam keadaan emosi, kemudian kita akan memberikan teguran gitu. Kadang mereka menolak, ya. Tuh, kalau belum stabil dulu. Jadi mereka harus duduk tenang, stabil. Oh ya, gitu kan. Terus lanjut. Validasi tindakan yang salah. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang memahami tujuan dari setiap. Jadi ya ini tadi validasi tindakan yang salah benar. Kamu tadi berantem sama ini gitu kan, contohnya. Nah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Oke, setelah kamu berantem, kamu tahu kan itu salah. Ya keyakinannya bagaimana supaya besok tidak berantem lagi. So, itu bisa dikembalikan ke siswa supaya hal tersebut tidak lagi terjadi. Gitu. Nah ini dokumentasi. Mungkin ini Bapak Ibu guru juga sudah melaksanakan ketika di depan gitu. Itu juga menanamkan budaya positif. Kemudian yang sebelah kanan ini kemarin waktu P5 anak-anak sekalian belajar interpretasi data ya, sampai sebegitu ya itu di kelas saya, karena memang di situ ada beberapa angket. Jadi anak-anak harus ayo ini angket loh, kamu mau tahu nggak di sekolahan ini ada bullying apa tidak gitu. Saya tanya seperti itu, mau Bu gitu, kamu mau di kelas ini aja mau keluar kelas, mau keluar kelas, akhirnya mereka bicara gitu kan.
kita silahkan wawancara siapa saja yang ditemui, mau kakak kelas boleh, teman seangkatan juga boleh, kayak gitu. Dia mendapatkan data, kemudian dia menyimpulkan secara simpel, belum yang sampai min media modus gitu ya. Tuh belum sampai sana. Belum sampai sana. Jadi anak-anak sudah tahu dulu. Oh, berarti kemarin saya sudah melakukan praktek statistika. Lanjut lagi. Nah, yang ini ketika mereka membuat keyakinan kelas, jadi ada kecil ya apa ya? Kelas kecil itu saya suruh nempel, kemudian dibuat kelompok. Nah, ini berkelompok melingkar untuk menentukan keyakinan kelompok dulu. Ya. Nah, setelah keyakinan kelompok nanti dibawa ke kelas, kita diskusikan bersama di kelas sampai ketemu keyakinan. Nah, ini yang tadi saya ceritakan aula tadi. Kemudian Panjenengan tahu ini siapa? Ini siapa? Ya ini Rahmat. Ya kelas 10 TT. Ya 10 TT. Dia berani maju matematika. Ya. Waktu itu ya memang harus ada nggak sedikit banyak dorongan. Jadi banyak dorongan. Ayo mas kamu bisa mas. Akhirnya dia berani maju. Padahal kalau di kursi saja mau menatap gurunya agak bagaimana ya. Tapi sampai berani maju di pelajaran matematika dan dia bisa. Nah ini karena saya pembina PMR kemarin pembinaan anak mau lomba pensi dan alhamdulillah yang lomba pensinya juara 1 karena anak juga benar-benar semangat nanti ya saya pasti bisa. Kalau yang sebelah kanan juga waktu kemarin P5 jadi anak-anak saya aja untuk bagaimana yuk biar nggak bisa kalian mau ngapain saya Bu mau bawa kado boleh gitu. Mau bertukar sama temennya saya gitu iya Bu saya berapa saya tetap tanyakan ke anak oh saya nah anak-anak mau akhirnya mereka semua selesai kelima dengan bahagia karena mendapatkan hadiah semua. Ya, tapi sebelum ini sebenarnya ada proses anak-anak itu ternyata banyak yang belum pernah bermain sejingklek ombak abrik pernah ya Bapak Ibu yang kakinya nyendal-nyendal itu loh terus muter-muter itu ya tuh. Di sini sebenarnya ada sebelum ini tapi kemarin saya tanya Mas Fari ternyata videonya hilang jadi hanya memori saja ya. Lanjut ternyata selesai ya. Nah ini foto yang kemarin anak-anak dapat juara 1 dan 2 gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak